Silahkan. Yang pertama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Via Permatasari, nomor induk mahasiswa 20/845460/EK/23050 dari Matematika Ekonomi kelas G. Di sini saya ditugaskan untuk membahas mengenai UAS Matematika Ekonomi 1 tahun 2020. Yang pertama, saya akan mulai dengan soal nomor 1. Soal nomor 1 ini membahas tentang aplikasi derivatif di bidang ekonomi. Yang pertama saya akan membaca soalnya dulu. Soal nomor 1 yaitu jelaskan konsep optimisasi dengan menggunakan turunan. Kemudian berilah salah satu contoh penggunaannya di bidang ekonomi yang berbeda dari yang telah dibahas di kelas. Di dalam ekonomi, masalah yang sering dihadapi yaitu mengenai optimisasi bisa dipecah menjadi dua, yaitu minimalisasi dan maksimalisasi. Kedua istilah tersebut tergantung dalam penggunaannya. Apabila berhubungan dengan output, maka kita menggunakan istilah maksimalisasi output. Namun, kalau berhubungan dengan input, maka disebut minimalisasi input. Kedua hal itu mempunyai tujuan, yaitu untuk mendapatkan profit yang optimal. Dalam menentukan titik optimum ini, kita membutuhkan rumus turunan, di mana persamaannya akan sama dengan 0. Maka kita akan menemukan titik maksimal ataupun titik minimalnya. Sebenarnya ada banyak penggunaannya. Yang kita biasa sering jumpa itu dalam mencari keuntungan maksimum. Namun yang akan saya bahas di sini ada contoh soal, yaitu mengenai minimalisasi biaya. Ini ada contoh soal, perusahaan maju adalah perusahaan penghasil minyak kelapa murni atau virgin coconut oil, VCO. Fungsi produksi perusahaan maju adalah Q sama dengan 100 KL, di mana Q adalah jumlah VCO per botol 1000 ml, K adalah jumlah unit mesin untuk mengolah VCO, dan L adalah jumlah pekerja. Jika dalam sehari biaya unit per mesin adalah $120 dan upah pekerja adalah $30, berapakah biaya minimum perusahaan maju untuk menghasilkan VCO sebanyak 10.000 botol? Di sini kita ada contoh soal mengenai minimalisasi input, yaitu biaya inputnya. Lanjut ke pembahasan tadi, rumus Q sama dengan 100 KL untuk menghasilkan output sebanyak 10.000 botol. Kemudian ada kendala yaitu cost 120K ditambah 30L. Kita objektif functionnya Z sama dengan 120K tambah 30L dengan tujuan mencari biaya yang paling minimal untuk menghasilkan output, yaitu Q sama dengan 100 KL min 10.000 sama dengan 0. Kemudian kita memakai rumus Lagrange. Rumus Lagrange-nya kita buat objektif functionnya 120K plus 30L min lambda dikali 100 KL min 10.000. Ini kita memakai turunan agar kita mendapatkan titik optimum. Yang pertama kita akan menurunkan fungsi Lagrange terhadap K, dimana ini K-nya itu pangkat 1, kalau kita turunkan jadinya 120, ini 30 jadinya 30L jadinya 0, ini min lambda 100 KL jadinya lambda kali 100L sama dengan 0, karena untuk mencari titik optimal. Kemudian yang kedua kita menurunkan fungsi Lagrange dengan L, kita dapat 30 minus lambda 100K
Yang ketiga, kita turunkan fungsi Lagrange terhadap lambda, kita dapat 100 KL minus 10.000 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan ke persamaan satu ini terhadap K dengan terhadap L kita masukkan 120 min lambda 100 L sama dengan 30 min lambda 1000 K. Kita dapat L sama dengan 4K. Kemudian kita masuk ke persamaan yang ketiga, yang persamaan turunan Lagrange terhadap lambda. Kita ubah L-nya menjadi 4K. Kita dapat 400K kuadrat sama dengan 10.000. Maka kita dapat K sama dengan 5. Setelah K ketemu 5, maka kita akan cari L. L-nya ketemu 20. Karena tadi L sama dengan 4K, maka K-nya L-nya adalah 4 kali 5, 20. Kemudian optimalisasi biaya. Tadi objective function Z sama dengan 120K ditambah 30L. Kita masukkan saja K-nya 5, L-nya 20. Kita dapat 1.200. Jadi biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh perusahaan maju ya untuk menghasilkan 10.000 botol tadi adalah $1.200. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini mengenai aplikasi integral di bidang ekonomi. Saya akan membacakan soalnya. Diketahui pada suatu pabrik tekstil terdapat mesin pencetak batik yang berumur T tahun dan memberikan pendapatan dengan rate sebesar R aksen T, yaitu 4T tambah 3 dibagi 4T kuadrat ditambah 6T ditambah 1 dalam 100 juta rupiah per tahun dan membutuhkan biaya sebesar C sama dengan 50 juta per tahun. Ditanyakan yang pertama, hitunglah pendapatan yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun, dan yang kedua ditanyakan hitung profit yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. Yang pertama kita akan mencari fungsi dari revenue atau pendapatan, yaitu dengan mengintegralkan rumus rate tadi yang R aksen T sama dengan 4T plus 3 per 4T kuadrat ditambah 6T plus 1. Maka kita akan dapat seperti ini integral. Kita misalkan U adalah 4T kuadrat ditambah 6T ditambah 1. Maka kita dapat integral dari 1/2U du sama dengan ini hanya diubah saja jadi setengah integral 1/U du. Karena ini juga hanya diubah formasinya saja, kalau integral 1/U maka kita dapat mengubahnya dengan ln nilai mutlak U, maka sama dengan tadi U-nya dimasukkan ke yang awal tadi 4T kuadrat plus 6T ditambah 1 kita masukkan sama dengan ln nilai mutlak 4T kuadrat plus 6T plus 1. Kita dapat hasilnya setengah ln nilai mutlak dari 4T kuadrat ditambah 6T ditambah 1 plus C itu konstanta. Maka langkah selanjutnya yaitu kita harus mencari konstanta C. Kita misalkan jika T sama dengan 0 tahun dasar, maka pendapatan yang kita peroleh juga 0. Kita masukkan T sama dengan 0. Kita dapat persamaannya sama dengan 0, R-nya. Maka C sama dengan 0.
Kemudian pendapatan yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun, yaitu saat T sama dengan 3. Kita masukkan T-nya jadi 3. Kita hitung memakai kalkulator. Ketemunya itu 2,0036665993. Karena tadi itu dalam ratus juta rupiah, maka pendapatan yang dihasilkan mesin selama 3 tahun adalah 200.366.695,3 rupiah. Kemudian yang kedua, mencari profit yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. Tadi biayanya itu 50 juta per tahun, maka jika 3 tahun kita mengalikan 50 juta dengan 3, maka dihasilkan 150 juta. Lalu pendapatan tadi sudah ditemukan di yang bagian A, yaitu 200.366.695,3 rupiah. Maka profit yang didapat yaitu dengan mengurangkan pendapatan dengan cost atau biayanya, maka kita dapat profitnya yaitu 50.366.659,3 rupiah. Lalu kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini mengenai aplikasi matriks dan persamaan linear di bidang ekonomi. Saya akan membacakan soalnya. Diberikan model matematika yang menyatakan pendapatan nasional negara Wanokumi sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah I0 plus G. Kemudian persamaan kedua, C sama dengan A min B kali Y min T0 dengan A lebih dari 0 dan 0 kurang dari B kurang dari 1. Lalu G sama dengan G kecil kali Y dengan G kecil dengan 0 kurang dari G kecil kurang dari 1. Di mana Y sama dengan pendapatan nasional, C adalah pengeluaran untuk konsumsi, G besar adalah belanja pemerintah, I0 adalah investasi, T0 adalah pajak, A atau autonomous consumption expenditure, B adalah marginal propensity to consume, G kecil adalah berapa persen pendapatan nasional yang digunakan untuk belanja pemerintah. Yang ditanyakan itu pertama, menyatakan model matematikanya persamaan tadi dalam bentuk matriks AX sama dengan B. Kemudian yang kedua, jika diketahui I0 sama dengan 120 triliun, A sama dengan 300 triliun, T0 sama dengan 80 triliun, B sama dengan 1/4, dan G kecil sama dengan 3/4. Tentukan titik keseimbangan pendapatan nasional dari model tersebut dengan menggunakan metode atau aturan Cramer. Kita mulai. Yang pertama, diketahui tadi persamaan Y sama dengan C plus I0 plus G. Lalu yang kedua, C sama dengan A min B kali Y min T0. Yang ketiga, G sama dengan G kecil Y kali Y. Kemudian diketahui lagi I0 itu di pertanyaan yang B itu I0 sama dengan 120 triliun, kemudian A 300 triliun, T0 80 triliun, B sama dengan 1/4, G sama dengan 3/4. Lalu ditanya tadi A menyatakan dalam bentuk AX sama dengan B, kemudian yang B itu mencari titik keseimbangan pendapatan nasional atau Y dengan menggunakan metode Cramer. Yang pertama, kita akan mengubah persamaan yang telah diketahui tadi menjadi bentuk AX sama dengan B. Yang persamaan pertama, Y sama dengan C plus I0 plus G, kita dapat mengubahnya menjadi Y min C min G sama dengan I0. Jadi ada 3 variabel yaitu Y, C, dan G. Kemudian persamaan kedua, ada C sama dengan A min B kali Y min T0. Kita dapat mengubahnya agar menjadi BY plus C sama dengan
B T0 tambah A. Kemudian persamaan ketiga, G besar sama dengan G kecil dikali Y. Kita mengubahnya menjadi minus GY ditambah G besar sama dengan 0. Kemudian kita ubah menjadi bentuk AX dikali AX sama dengan B. Kemudian ini 1 kita dapat dari yang ini 1 minus 1 minus 1 yang baris kedua, B 1 karena di sini tidak ada variabel G maka 0. Kemudian ini variabel Y-nya min G, tidak ada variabel C maka kita tulis 0, ada variabel G1 maka 1, 3 variabel Y, C, G sama dengan I0 BT0 ditambah A kemudian 0. Jadi kita telah menemukan AX sama dengan B. Kemudian yang kedua itu menentukan titik keseimbangan pendapatan nasional menggunakan data yang telah diketahui dari soal. Maka ini tinggal memasukkan ini variabel yang belum dimasukkan yang B minus G ini, lalu I0 BT0 plus A. Setelah kita masukkan ini, kan tadi B-nya sama dengan 1/4, lalu G-nya itu G kecil itu 3/4, kemudian I0 itu 120, B itu 1/4, T0 itu tadi 80, 1/4-nya 80 itu 20, lalu A-nya itu 300 triliun, kita tambahkan jadi 120, 0, 0. Kita cari determinan yang pertama ini, kita sebut ini matriks A. Kita cari determinan matriks A yang ini, kita dapat determinannya setengah. Kemudian karena kita disuruh untuk mencari titik keseimbangan pendapatan nasional di ini yang pertama, maka kita ubah kolom pertama ini menggunakan hasilnya, kita sebut matriks A1, kita masukkan, kita ganti, kita dapat determinan dari matriks A1 itu 440. Kemudian kita mencari titik keseimbangan pendapatan nasional atau Y, yaitu determinan A1 dibagi determinan A sama dengan 440 dibagi setengah, kita dapat 880. Kemudian titik keseimbangan pendapatan nasionalnya adalah 880 triliun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.